Selamat datang. Dan di depan saya ada Realme 14T dan hari ini saya akan melakukan unboxing serta melihat sekilas perangkat ini beserta spesifikasinya. Jadi mari kita langsung mulai saja sekarang. Nah, ini dia dan saya ambil alat kecil saya untuk membukanya. Jadi berdasarkan ukuran kotaknya saya bisa lihat di sana tidak akan ada pengisi daya. Dan di suatu tempat, itu dia, ikon yang menunjukkan tidak ada pengisi daya. Atau tunggu saja. Saya agak bingung, ada dua, jadi bukan berarti saya punya... Oh, saya rasa itu hanya merujuk pada kemampuan saya dalam menggunakannya untuk pengisi daya pengiriman daya USB berdaya 5 hingga 45 watt. Dingin. Baiklah, saya akan membukanya saja. Jadikan itu nyata. Nah, saat video ini direkam, ponsel ini belum dirilis, dan karena itu saya juga belum tahu berapa harga perangkat ini. Itu disediakan kepadaku oleh Realme, tetapi, mereka tidak, apapun yang perlu dikatakan tentang itu, atau tidak ada, pada dasarnya, apa yang akan saya katakan ini hanyalah sudut pandang saya sendiri. Tapi jelas karena belum ada harga untuk perangkat ini, setidaknya yang saya tahu saya merasa mengatakan ini perangkat yang bagus atau buruk mungkin agak sulit mengingat sebenarnya tidak ada perangkat yang buruk, yang ada hanya harga yang buruk. Jadi baiklah, mari kita keluarkan perangkatnya. Warnanya cukup menarik, seperti yang saya sebutkan sepertinya tidak ada charger. Kita memang mendapatkan kabel pengisi daya tipe A ke tipe C dan juga alat pencabut SIM. Sekarang sepertinya tidak ada dokumen, tapi saya berasumsi bahwa pada peluncuran resminya nanti, nomor 1, kemungkinan besar akan ada semacam plastik pembungkus di sekelilingnya, case silikon ini, dan beberapa dokumen seperti buku petunjuk dan semua hal semacam itu. Dan biar saya perbaiki sesuatu, karena sepertinya saya agak terlalu terang di sini. Semoga itu membantu. Ada sesuatu tentang pencahayaannya yang menurut saya kurang pas. Jadi, semoga ini akan sedikit lebih baik. Sekarang mari kita nyalakan dan di bagian belakang kotaknya, kalau saya bisa ambil, ada beberapa informasi yang sudah cukup memberikan gambaran bagus tentang perangkat ini. Dimensity 60, 6300, ini adalah chipset 5G. Layar AMOLED 120 Hz, baterai 6000 mAh, dan IP-nya 9 keren, peringkat tahan air kelas atas. Dan jadi di atas kertas ini lebih mendekati perangkat kelas bawah mengingat Dimensity 6300 bukanlah chipset yang super cepat, tapi biar saya coba rasakan dulu sebentar. Itu cukup lambat setidaknya pada awalnya. Tapi itu baru saja benar-benar menyala, jadi saya sedang melakukan pengaturannya. Anda dapat melihat seberapa baik perangkat tersebut merespons. Oke, ia dilengkapi dengan beberapa aplikasi yang sudah dimuat sebelumnya. Ya, jadi saya hanya bermain-main di sini, hanya supaya saya bisa melihat seberapa baik responsnya dan Anda bisa lihat bahwa itu bukanlah perangkat tercepat. Ada sedikit patah-patah yang terjadi pada perangkat yang masih baru, jadi tidak semuanya berjalan mulus. Refresh rate 120 Hz. Di sini saya merasa itu sedikit terlalu tinggi, mengingat prosesornya bahkan tidak cukup bagus untuk menjalankan pengalaman Android bawaan ini pada frame rate seperti ini. Anda bisa melihat ini, dan saat saya membolak-baliknya. Oke, jadi mulai sedikit lebih baik sekarang. Oke, ya sekarang memang sudah mulai lancar, jadi mungkin tadi hanya sedang memuat beberapa hal dan itu dia. Tadi ada semacam efek bertingkat di sini. Jadi ya secara pribadi saya merasa perangkat ini seharusnya menggunakan prosesor yang lebih cepat
lalu menurunkan refresh rate dari 120 ke mungkin sekitar 90. Fakta bahwa layarnya sudah AMOLED itu sangat bagus. Ini memberikan tingkat hitam yang benar-benar sempurna. Jadi kalau saya masuk ke pengaturan di sini, atau ini dia mode gelap, apapun yang di sini benar-benar hitam, sekarang pixel-pixel ini benar-benar mati total. Mereka tidak membuang energi sama sekali di situ. Jadi pada dasarnya tingkat kontrasnya benar-benar tak terbatas karena pixelnya benar-benar dimatikan. Jadi, ya, tampilannya akan terlihat fantastis dan kemudian adegan-adegan terang apapun juga akan terlihat sangat bagus juga karena semua yang ada di sini juga menyala sendiri. Jadi, ya, cukup bagus di sini. Dan saya tidak melihat informasi apapun tentang rating untuk perangkat ini. Ini adalah semacam versi pra-rilis, jadi saya tidak tahu apakah perangkat ini memiliki dukungan HDR atau semacamnya. Tapi mengingat ini adalah layar AMOLED, saya kira kemungkinan besar akan mendukung semacam HDR, mungkin 10+. Dan untuk hal-hal lain seperti kecerahan dan semacamnya belum ada informasi yang disebutkan. Tapi untuk kecerahan, bisa kamu lihat sekarang di dalam ruangan di sini layarnya cukup terang. Jadi sepertinya ini, meskipun ini semacam tebakan, agak sulit untuk memberikan angka pasti, tapi sepertinya sekitar 2000 nits. Kecerahan puncak jelas bisa sangat berbeda karena kecerahan puncak adalah sesuatu yang bisa dinaikkan oleh perangkat ketika ada cahaya yang sangat terang, misalnya seperti sinar matahari. Jadi kamu akan melihat beberapa perangkat yang bisa meningkatkan kecerahan secara ekstrim untuk waktu yang singkat. Jadi dalam kasus itu, kecerahan puncak bisa jauh lebih tinggi daripada yang biasanya ditampilkan perangkat setiap hari. Sekarang, jadi lanjut, mari kita bahas tentang kameranya. Dan untuk urusan kamera, kita hanya punya satu kamera saja di sini. Saya bahkan tidak akan pura-pura ini adalah kamera. Ini pada dasarnya hanya stiker saat ini, dan stiker itu katanya adalah sesuatu dengan 2 megapiksel. Sekarang sensor utamanya adalah sensor wide 50 megapiksel dengan aperture f1.8. Jadi itu jelas sudah cukup baik untuk mengambil foto apapun yang kamu butuhkan. Kamera ini tidak akan menghasilkan foto-foto yang luar biasa. Saya akan coba tunjukkan ini dengan cepat. Mari kita lihat apa yang kita hadapi di sini. Oke. Tidak banyak stabilisasi pada kamera ini. Saat dipegang, kameranya agak goyang-goyang. Saya bisa lihat tidak buruk. Hasilnya memang agak lembut, tapi seperti yang saya bilang ini sudah cukup untuk kebutuhan apapun. Kamera ini memang tidak bisa dibandingkan dengan ponsel flagship, tapi menurut saya hasilnya sudah cukup mendekati. Jika kamu membeli ponsel seperti ini, yang saya kira memang lebih ke perangkat kelas menengah ke bawah dari segi spesifikasi dan lain-lain, menurut saya kameranya sudah sangat bagus untuk harga yang saya perkirakan. Sekarang, ini hanya perkiraan saya saja, dan saya tidak akan menyebutkan harganya, karena saya sendiri pun belum tahu apakah harga yang saya bayangkan untuk perangkat ini akan benar-benar sesuai kenyataan. Tapi saya memang memperkirakan harganya akan lebih mendekati kisaran bawah dari spektrum harga ponsel, karena perangkat ini menggunakan prosesor kelas bawah dan secara umum hanya memiliki satu kamera secara teknis dan RAM 8 GB. Jadi, semua hal ini memang sesuatu yang biasa kamu temukan pada perangkat kelas menengah ke bawah. Dan juga, kualitas pembuatannya juga kelas budget, jadi kita punya rangka plastik, bagian belakang plastik di sini yang jelas memang dirancang untuk memangkas biaya. Dan di luar itu, kita juga mendapatkan baterai sebesar 6000 mAh di sini, jadi itu cukup bagus. Dan saya berasumsi bahwa ini akan menggunakan baterai berbasis silikon karbon karena kapasitasnya 6000. Jadi ya, sekarang dalam hal kecepatan pengisian daya, kita mendapatkan kecepatan pengisian 45 watt. Tidak ada pengisian daya nirkabel, tapi 45 watt tetap merupakan kecepatan pengisian yang bagus untuk perangkat kelas budget. Dan secara kebetulan kecepatannya juga setara dengan Samsung Galaxy S25 Ultra yang merupakan ponsel flagship dari Samsung. Dan ya, perangkat yang tampaknya kelas budget ini bisa mengisi daya secepat itu, jadi saya hanya ingin menyoroti hal itu, karena jelas Samsung sedang melakukan sesuatu yang salah. Perangkat ini hadir dengan 8 GB RAM dan 128 GB penyimpanan dan bisa ditingkatkan hingga 256. Nah, itu bukan semua kapasitas penyimpanan yang bisa dimiliki, karena saat saya mengambil alat pencabut SIM, kita seharusnya, ya benar, ada penyimpanan yang bisa diperluas. Jadi kamu bisa memasukkan kartu SD dan memperluas kapasitasnya lebih jauh lagi. Jadi kamu bisa memilih model penyimpanan 128 GB dan memasukkan
misalnya kartu SD setengah terabyte di sini dan memiliki sangat banyak ruang penyimpanan. Jadi itu cukup bagus. Jadi pada dasarnya itulah semua hal yang bisa saya sampaikan tentang perangkat ini. Oh, sebenarnya belum ada satu hal terakhir yang belum saya sebutkan, yaitu kamera selfie yang terletak di sini dengan lensa lebar 16 megapiksel, bukaan f2.5 dan panjang fokus 24 mm. Sekarang untuk kamera belakang yang juga belum saya sebutkan, kamu bisa merekam video pada 1080p hingga 60 frame per detik. Jadi itu sebenarnya cukup bagus untuk perangkat yang saya kira akan menjadi perangkat kelas budget, karena kebanyakan biasanya hanya sampai 30 saja. Jadi 60 di sini cukup bagus. Meskipun swafoto dibatasi hingga 30 pada 1080p, jadi menurutku ini lebih umum. Jadi begitulah. Jadi secara keseluruhan, untuk memberikan semacam kesimpulan di sini, kita mendapatkan layar yang sangat bagus untuk perangkat ini, yaitu AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, baterai yang sangat besar sebesar 6000 mAh dengan pengisian cepat 45 Watt, penyimpanan yang bisa diperluas, dan kamera yang cukup layak yang menurut saya hanya sedikit tertahan oleh prosesor kelas bawahnya. Namun hal ini memang sudah seharusnya jika perangkat ini ditujukan sebagai ponsel kelas budget. Tentu saja saya tidak akan berharap ponsel budget hadir dengan Snapdragon 8 Elite atau semacamnya. Jadi hal seperti ini memang sudah sewajarnya dari sebuah perangkat, dan sudah mengingat ini saya kira akan menjadi perangkat budget. Perangkat ini sudah hadir dengan fitur tambahan seperti misalnya layar AMOLED yang akan sangat luar biasa, refresh rate tinggi yang menjadi nilai tambah seperti ceri di atas kue untuk layar AMOLED tersebut, dan baterai besar. Saya rasa ini akan menjadi perangkat yang cukup bagus secara keseluruhan jika Anda memang mencari ponsel kelas bawah. Untuk kelas yang lebih tinggi, Anda akan menemukan perangkat yang lebih baik yang umumnya berjalan lebih cepat dan menghasilkan foto yang lebih bagus. Namun demikian, semoga Anda merasa ini sangat bermanfaat. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.